Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, selamat berhari Minggu. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini?" Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan tadi kita dapat merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tuhan mengasihi kita sampai menyerahkan hidupnya. Pengorbanan yang sungguh luar biasa. Dia ingin agar kita selamat. Maka kita sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk tidak takut memberi kesaksian tentang kebaikannya. Mungkin kita akan kehilangan nyawa kita. Banyak kesaksian santo-santa yang ada. Mereka berani memberikan kesaksian, berani untuk mati demi kesaksian mereka bahwa Kristus adalah Allah yang hadir di bumi ini. Mereka tidak takut kehilangan nyawanya. Dan justru saat ini mereka sudah bersatu dengan Kristus dalam kebahagiaan di sorga. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari sikap hidup santo-santa. Mereka tidak takut, kita juga berjuang untuk tidak takut. Mintalah rahmat dari Tuhan agar kita berani dalam kehidupan ini. Bertahan sampai akhir menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun godaannya, apapun tawarannya, tetap menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian dikatakan, siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia dihormati Bapa. Kita mengikuti Kristus. Kita melayani Dia dalam diri sesama yang ada di sekitar kita.
kita melayani orang yang paling menderita, berarti kita melayani dia dalam kehidupan kita. Kita mengatakan kita pengikut Kristus, kita harus rendah hati, berani berkorban, mau menderita bagi dia melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Panggilan kita bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Kristus dalam diri orang-orang yang paling menderita yang ada di sekitar kita. Yakin, dengan pelayanan yang ikhlas, sekalipun banyak tantangan, kita akan dihormati Bapa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon kerendahan hati, agar kami mampu melayani Engkau dengan setia, dimanapun kami berada. Semoga hati kami seperti hati-Mu Tuhan, mau berkorban untuk keselamatan semua orang. Terima kasih atas teladan yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Engkau telah melayani kami, Engkau telah memberikan hidup-Mu seutuhnya bagi kami. Semoga kami pun melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.